Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang konsep kerangka horizontal. Sebelum lanjut video, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Arhumasani, NIM 1919-1030-1121, Teknik Sipil Universitas Jember. Nah, sebelum kita lanjut praktek, kita harus mengetahui dulu apa arti dari konsep kerangka horizontal. Kerangka horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang sudah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berdasarkan titik koordinatnya pada bidang data di X dan Y. Nah, selanjutnya kerangka horizontal dibedakan menjadi beberapa metode. Yang pertama metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga metode trilateral, yang keempat metode kuadrilateral, yang kelima metode pengambilan ke muka, yang keenam metode pengambilan ke belakang cara Collins dan Cassini. Nah, selanjutnya saya lebih akan membahas ke metode poligon. Metode poligon sendiri ada dua. Yang pertama tertutup dan terbuka. Untuk yang terbuka itu maksudnya poligon yang titik awal dengan titik akhirnya tidak bertemu atau berada di titik yang berbeda. Sedangkan poligon tertutup itu titik awal dengan titik akhirnya bertemu atau berada pada titik yang sama. Nanti saya akan praktekkan apa itu poligon tertutup. Langsung aja kita ke prakteknya. Kita gunakan nanti. Setelah meteran, siapkan juga ballpoint untuk menulis data-data. Lalu siapkan busur untuk mengetahui sudut. Setelah itu siapkan kompas. Jika tidak punya kompas, dapat menggunakan kompas melalui handphone. Dapat di-download di handphone. Kompas digital. Setelah itu siapkan tali rafia sesuai yang akan diperlukan. Tali rafia, siapkan kayu 5. Di sini untuk mematok tiap titik saya menggunakan kayu yang ujungnya runcing. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa membentuk segi 5 atau poligon.
melakukan praktek tadi, kan sudah dicatat tiap panjangnya berapa, sudutnya berapa. Ditemukan panjang A ke B 2,04 meter, B ke C 2,43 meter, CD 2,86 meter, DE 2,47, E ke A 2,17. Lalu ditemukan azimut di A yang dengan menggunakan kompas itu 40 derajat. Lalu sudut B 155 derajat, sudut C 90 derajat, D 90 derajat, dan E 145 derajat. Ini setelah menulis panjang dan tiap sudut, kita akan mencari azimut. Ini azimut. Kan sudah diketahui yang awal azimutnya adalah 40 derajat, azimut di AB. Lalu untuk mencari azimut selanjutnya, azimut BC. Caranya, azimut dari AB, azimut sebelumnya, dikurangi sudut B ditambah 180 derajat. Sama dengan 40 derajat dikurangi 155 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 65 derajat. Lalu, untuk mencari azimut selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara seperti mencari azimut BC, hanya diubah azimutnya sama sudutnya. Setelah itu ditemukan azimut awal 40 derajat, azimut BC 65 derajat, azimut CD 155 derajat, azimut DOE 245 derajat, azimut EA 280 derajat. Setelah mengetahui azimut, maka ke tahap selanjutnya desin alfa dan koreksi desin alfa. Yang pertama untuk AB, caranya panjang AB dikali azimut di AB. Azimut di AB tadi 40 derajat, maka 2,04 dikali sin 40 derajat sama dengan 1,3112867,238. Nah, untuk mencari yang selanjutnya BC, CD, DE, dan EA dapat dilakukan dengan cara seperti AB, cuma beda diganti BC, berarti panjang di BC dikali azimut di BC 65 derajat. Setelah itu maka ditemukan AB 1,3112867,238, BC 2,2023279,225, CD 1,208688286, DE min 2,238580,234, EA min 2,13703284. Lalu dijumlahkan semuanya, hasilnya 0,3466898169. Setelah itu ke koreksi desin alfa. Caranya untuk AB sama dengan panjang AB dibagi panjang total dikali jumlah dari desin alfa tadi, maka hasilnya 0,0590849813. Lalu dilanjutkan dengan BC, CD, DE, dan EA. Caranya seperti AB, hanya panjangnya aja yang diganti. Kalau untuk BC berarti panjangnya BC, dan seterusnya. Ditemukan AB 0,0590849813, BC 0,0703806395, CD ini, DE, dan EA. Lalu ini semua dijumlahkan. Kalau hasilnya sama dengan desin alfa berarti sudah benar. Selanjutnya kita ke cos. Ini D cos alfa. AB, caranya panjang AB dikali cos dari azimut AB. Kan tadi azimut awal itu di AB 40 derajat. Ini hasilnya. Dan ini BC, CD, DE, dan EA. Caranya sama seperti yang di sin alfa, desin alfa tadi, hanya dirubah sin diganti ke cos. Hasilnya ini. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya minus 0,6693977919. Setelah melakukan D cos alfa, selanjutnya dikoreksi D cos alfanya. Caranya
AB per panjang total dikali jumlah ini tadi. Ini minus. Sama aja kayak yang sin tadi, cuman diganti aja angkanya ini dari penjumlahan D cos alfa itu. BC, CD, DE, EA caranya sama. Lalu dijumlahkan. Jika jumlah D cos alfa dan koreksi D cos alfa sama, maka sudah benar perhitungannya. Nah, selanjutnya kita mencari titik koordinat. Ini titik koordinat di tempat saya tadi, X-nya 8,203090 dan Y-nya 114,362606. Cara mencari X dan Y ini menggunakan Google Map. Jadi setiap daerah memiliki koordinat yang berbeda. Setelah itu, X awal 8,203090. Lalu mencari X yang kedua, caranya X1 ditambah D sin alfa dikurangi D2 per sigma D dikali Fx. Ini merupakan koreksi dari D sin alfa. Hasilnya min 6,0711421717. Selanjutnya, untuk mencari X3, X4, dan X5 dilakukan cara seperti cara yang X2 tadi, namun X3 berbeda. Kan X2 ini merupakan dari lanjutan ini. X2 ditambah D sin alfa min D3 per sigma D dikali Fx. Maka yang X4 nanti rumusnya X3 ditambah D sin alfa min koreksi dari D sin alfanya X4. Lalu yang X5 sama, maka diperoleh hasil X1 min 8,203090, X2 min 6,0711421717, X3 min 4,94528931152, X4 7,25540871778, X5 min 9,455291745. Selanjutnya di titik Y. Tadi yang saya ketemu Y awal 114,362606. Lalu untuk mencari Y2 caranya Y1 atau Y sebelumnya ditambah D cos alfa dikurangi D2 per sigma D Fx. Ini koreksi cos alfa. Hasilnya 115,5254611608. Lalu untuk mencari Y3, Y4, dan Y5 dilakukan cara seperti yang Y2 tadi dan Y1. Caranya Y sebelumnya ditambah D cos alfa min koreksi cos alfa. Hasilnya Y1 114,362606, Y2 115,52546111608, Y3 113,0933605461, Y4 112,18762314227, Y5 112,68579250043. Nah, untuk selanjutnya mencari luasan. Ini A, B, C, D, E dibagi menjadi luas 1, luas 2, dan luas 3. Untuk rumus luas 1 sama dengan BC kali CD sin C. Hasilnya 6,9498. Lalu luas yang kedua AD kali DB dikali sin D. Ini harus mencari dulu AD, BD, dan CD karena masih belum diketahui. Nanti kita cari. Maka langsung aja ke luasan yang ketiga terlebih dahulu, yaitu rumusnya AE kali ED sin E. Hasilnya 3,0743123412. Lalu untuk mencari luas kedua harus mencari AD, DB, dan CD. Caranya seperti ini. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ED kuadrat min 2AE kali ED dikali cos E.
Lalu hasilnya AD sama dengan 4,4261660706. Lalu untuk BD kuadrat sama dengan BC kuadrat plus CD kuadrat min 2BC CD cos C. BD hasilnya 3,7529321187. Selanjutnya AD per sin E sama dengan AE per sin D. Sin D sama dengan AE per AD dikali sin E. Hasilnya 0,2812051,891. Nah, jadi AD, BD, dan sin D sudah diketahui, maka kita dapat mencari luasan yang kedua tadi. Dimasukkan AD kali DB dikali sin D. Hasilnya 4,6711278292. Lalu setelah diketahui L1, L2, L3, kita cari luasan totalnya. Ditambah L1, ditambah L2, ditambah L3, hasilnya 14,6952401704.